para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah dalam bertaubat. Usduq at-taubat ma Allah. Jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Di antara tanda taubat yang benar, dan ini juga kita terangkan di dalam buku ini, di antara taubat yang benar adalah perasaan rendah diri di dalam hati, kemudian pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur bertaubat kepada Allah adalah orang yang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Sempurnanya ibadah seseorang dengan dua hal: pengagungan terhadap Allah, dan yang kedua penghinaan diri kepada Allah. Semakin besar pengagungan seseorang kepada Allah, dengan semakin dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin sempurna ibadahnya, ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah. Tidakkah lihat antum orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Allah Azza wa Jal, tiba-tiba ditimpakan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah tersebut, hatinya luluh. Tidak ada ikatan yang kuat kecuali ikatan Allah. Tidak ada tali yang kuat kecuali tali Allah. Akhirnya dia berkata, as'aluka bi'izzika wa dhulli illa rahimtani. Aku memohon dengan keagunganmu ya Allah dan kekerdilan diriku, kecuali engkau rahmatkan aku, berikan, limpahkan rahmatmu. As'aluka biquwwatika wa dha'fi. Aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu dan kelemahanku. Wa bighinaka anni wa faqri ilaik. Kekayaanmu, aku memohon kepadamu dengan kekayaan yang kau miliki, dan kefakiran diriku yang aku miliki. Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu. Abiduka siwaya katsir. Hambamu selain diriku sangatlah banyak. Hambamu sangat banyak. Walaysa li sayyidun siwak. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Hambamu selain diriku sangatlah banyak, dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Ya Rahman, Ya Rahim. La malja wa la manja illa ilaih. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada dirimu. As'aluka mas'alatal miskin. Aku memohon permohonan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Wa abtahilu ilaika ibtihal al-khadi' al-dhalil. Aku memohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang membutuhkan, yang hina. Wa ad'uka du'a al-khaif ad-darir. Aku memohon kepadamu dengan doa orang yang takut, yang cemas, lagi buta. Permohonan yang telah tunduk hatinya, yang telah jatuh air matanya, yang telah benar-benar bersimpuh dirinya. Antum tidaklah lihat bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah dengan dua hal tadi: penghinaan diri kepada Allah dan penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan Allah Azza wa Jalla. Periksalah seluruh doa di dalam sunnah Rasulullah, di dalam Al-Quran dan hadis, maka kedua-duanya ada dalam hal ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa, dan setiap yang berdosa hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Siapa yang bisa bersih dari dosa
kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la atallahu biqaumin muznibin summa yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Adam alaihi salam, kedudukannya lebih baik setelah dia melakukan berdosa daripada sebelum melakukan berdosa. Kedudukannya lebih baik setelah berdosa daripada sebelum berdosa. Apa kata Allah di dalam sebagian asar dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? "Wahai Adam, dahulunya engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya raja kepada raja. Akan tapi sekarang engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya budak kepada majikannya. Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla." Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin." Rintihan orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula maksiat, dosa, pahala seseorang atau amal saleh seseorang mengantarkannya kepada neraka. Amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah, dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga. Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni. Ya Rasulullah, sungguhnya aku sesungguhnya aku hamil dari zina, maka sucikan diriku." Ghamidiyah. Terus apa yang terjadi? Rasulullah SAW menolak, tidak melihat. Datang lagi wanita tersebut, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni, sucikan diriku." Balik lagi dia ke sini, dia sucikan. "Ya Rasulullah, saya mengerti bahwa engkau akan menolakku sebagaimana engkau tolak Ma'iz." Rasulullah SAW menolak Ma'iz. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Aku tidak akan tegakkan sampai engkau melahirkan. 9 bulan Ghamidiyah tersebut dipecut oleh maksiatnya, dibelut oleh zina dan perbuatan fahisyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi pecutan maksiat tersebut mengantarkannya untuk bertaubat kepada Allah. 9 bulan dia datang lagi kepada Rasulullah. Dia bawa bayi tersebut, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah,
ini bayi saya, anal mar'atul lati ji'tuka wa kuntu hubla minaz zina. Akulah wanita yang dahulunya datang kepada engkau yang mengatakan aku berzina, kemudian sucikan aku. Ini dia anakku ya Rasulullah, sucikan diriku. Panas maksiat masih membakarnya, hararatul maksiyah masih membakarnya, sehingga dia terus terpaku atas maksiat tersebut dan bertaubat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak, hatta taftimih, sampai engkau menyapihnya, menyapih anak bayi tersebut. Pulang lagi dia dalam keadaan keputus asa, dalam keadaan kesendirian, kesedihannya, karena dia sudah bosan dengan kekotoran badannya. Dia hendak mensucikan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih dia menyapi anak tersebut, dan untuk ketiganya dia enggak mau ditolak. Dia tidak mau ditolak. Diambilnya potongan roti, kemudian diletakkan ke tangan anak tersebut. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, saya wanita yang dahulunya datang kepada engkau berzina, kemudian engkau suruh aku pulang, kemudian engkau katakan harus dilahirkan dahulu, kemudian engkau pulangkan lagi saya, kemudian ini dia. Apa kata Rasulullah SAW? Periksa dia, apakah dia mempunyai junun, gila, semacamnya. Kemudian ditegakkan kepadanya had. Kemudian Khalid bin Walid melemparnya sampai darahnya mencerat ke wajah Khalid. Kemudian Khalid mencelanya. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbuh, jangan cela dia wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law wasi'at law tabat law tuqsamu ala ahli al-madinati la wasi'atuhum. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-madinati wasi'atuhum. Sungguh wahai Khalid, dia telah bertaubat. Jika seandainya dibagikan taubat dia sendiri kepada seluruh penduduk Madinah yang berlaku maksiat, niscaya sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni mereka. Taubat. Jadi orang yang berbuat maksiat hendaklah bermuamalah dengan taubatnya, dengan maksiatnya, bermuamalah untuk dia bisa merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sesungguhnya iman memiliki manis. Rasakan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi. Kami merugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat ke maksiat, pertama, jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Pahami tentang hakikat taubat dan bertaubatlah sejujur-jujurnya. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin, yang mana mereka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada amal saleh. Dan jauhilah qurana'us su', teman-teman yang buruk. Dan sering-seringlah untuk duduk di tempat-tempat yang bersih, di masjid-masjid Allah, di kajian-kajian ilmu. Dan hiduplah bersama salaf, bersama sahabat Rasulullah SAW, bersama tabi'in. Bacalah sejarah mereka, hiduplah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan hal itu akan menghilangkan maksiat kita kepada Allah. Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita. Maka sibukkan diri dengan kebenaran. Hadiri majlis ta'lim. Penuhi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan salat 5 waktu, dengan berbicara dan berbincang.
mengingat akhirat bersama orang-orang saleh, membaca buku, menjadwalkan untuk sosial, menziarahi orang sakit. Sibukkan diri, berziarah kubur, berinfak, bersedekah, bergotong royong, pergi ke tempat-tempat kesedihan orang-orang yang ditimpakan musibah. Berangkatlah, sibukkan diri Anda dengan itu. Di Madinah ada seorang pemuda yang mana dia menadarkan dirinya setiap asar dia harus berangkat ke mustasfa, ke rumah sakit. Berangkat, dia enggak memiliki harta seperti Anda, fakir, miskin. Dia mengatakan, saya tidak memiliki harta untuk bisa saya sedekahkan. Saya tidak punya keahlian yang saya bisa sedekahkan untuk Allah. Akan tetapi saya mempunyai kata-kata, sedikit kata-kata untuk bisa memberi pembalut kesedihan orang-orang yang sakit. Maka dia datang di rumah sakit setiap asar. Ketika hendak maghrib dia salat berjamaah. Itu setiap harinya. Masya Allah. Harus ada kebaikan yang kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Harus ada kebaikan yang harus kita banggakan nanti di hadapan Allah. Jadi bertemanlah dengan orang-orang seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertama saya katakan bahwa waktu-waktu yang mustajab ketika kita hendak belajar beribadah. Saya mengatakan belajar beribadah dari doa. Belajarlah kita beribadah dari doa. Kemudian kita tingkatkan dari salat dan semacamnya. Sulit kita salat khusyuk. Dan dia adalah zaman akhir. Bagaimana Rasulullah SAW katakan akan datang nanti di akhir zaman. Sebanyak itu orang salat, sebanyak itu pula yang tidak ada yang khusyuk. Sebanyak itu pula yang tidak khusyuk. Bagaimana khusyuk? Hati masih kuat ikatannya dengan dunia, dengan harta. Maka jika seandainya kita mulai dari doa, maka alangkah mudahnya untuk belajar beribadah dari doa. Maka cari waktu-waktu yang mustajab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang berdoa persis seperti orang yang memanah. Orang yang memanah, pertama harus ada sasaran. Yang kedua harus ada panah yang lurus, panah yang lurus, busur yang benar. Dan yang ketiga harus ada tenaga yang menarik panah tersebut sehingga dia akan meluncur keras tepat pada sasarannya. Tiga syarat ini harus ada dimiliki oleh seseorang untuk dimustajabkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sasarannya adalah Allah. Sasarannya adalah Allah. Hendaklah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berdoa kepada selainnya. Karena berdoa kepada selainnya adalah kelemahan, adalah kehinaan. Dan yang kedua, busurnya yang lurus adalah doa yang datang dari Rasulullah SAW. Banyak orang sekarang berdoa, mengarang-arang doanya, tidak sampai, tidak benar. Zaman sekarang musim berdoa, banyak orang berdoa tidak benar doa. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Ya Allah, masukkan anak saya ke sekolah anu dan sekolah anu. Ya Allah, berikan saya istri begini dan subhanallah. Siapa tahu, siapa yang engkau dari mana engkau tahu bahwa kekayaan yang nanti Allah berikan akan memberi manfaat kepada anda? Dari mana pula anda tahu ketika anda diterima di sebuah sekolah pendidikan dan semacamnya, sekolah dan pendidikan tersebut bermanfaat untuk dunia dan akhirat anda? Berdoalah sesuai dengan doa Rasulullah SAW, doa yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, karena dia adalah busur yang kokoh. Dan cobalah memahami sedikit demi sedikit doa. Dan alangkah bagusnya yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dalam karangannya Fiqh Doa, fikih doa. Pahami di sana bagaimana fikih doanya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tarikan kekuatan tersebut adalah dorongan kepentingan. Seseorang yang tidak mau penting, tidak butuh dengan doa tersebut, bagaimana dia akan khusyuk? Yang akan bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla benar-benar ada orang terdesak, orang-orang yang memang sangat membutuhkan, orang-orang yang memang sangat menginginkan terrealisasinya doa yang dia sanjatkan tersebut. Jadi kekuatan itu. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidaklah
tercipta 3 syarat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana kalau seandainya tidak dia dapatkan pengaruh pengkabulan itu? Maka kita katakan Allah memberikan 3 pahala, 3 keutamaan bagi orang yang berdoa. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti Allah jauhkan musibah setimpal dengan doa yang dia lakukan tersebut. Misalnya, dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan mobil Mercedes. Ya Allah, berikanlah mobil Mercedes. Tetangga sebelah sudah mendapatkan mobil Mercedes pula. Misalnya begitu. Dan bermunajat dan serius dia memintanya. Seorang mukmin kalau tidak dikabulkan, wah, udah 10 tahun saya berdoa Ustaz untuk mendapatkan mobil Mercedes. Jangankan Mercedes, istri memang Fides namanya. Istri dapat, akan tapi Mercedesnya tidak dapat. Maka kita katakan absyir, bergembiralah engkau wahai muslim. Kalau tidak Allah kabulkan doa anda, maka Allah akan gantikan dengan musibah yang seharusnya menimpa anda tidak jadi musibah. Ini yang kadang-kadang kita kurang pahami. Kita katakan bahwa jauhnya seseorang dari musibah itu tidak sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghayati. Saya punya kawan, dia mengatakan begini. Apa katanya? Alhamdulillah. Barusan dia baru balik dari kendaraan motornya. Qadarullah Ustaz, satu senti lagi kalau seandainya saya tidak kuat-kuat pegang. Saya kebetulan ingin mendahului sebuah truk. Tiba-tiba di depan saya truk pengangkat motor yang panjang itu lewat dengan kecepatan kuat, cepat. Kemudian kata dia hanya sejengkal, tidak 1 senti. Kalau seandainya dia tidak kokoh memegang stang motornya, mungkin saya sudah di rumah sakit. Kalaupun saya hidup maka akan keluar 60 juta insyaallah ta'ala. Sekarang alhamdulillah saya selamat. Kita kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat 60 juta yang baru diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah tersebut. Anda baru dapatkan uang 60 juta diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana itu? Qadarullah, mungkin dari doa yang kita inginkan. Tender yang seharusnya pecah 60 juta cair, kiranya tidak cair-cair juga. Kiranya 60 juta yang itu. Istri bersama anak-anak berangkat. Kita di rumah, tiba-tiba dia menelpon, alhamdulillah habis. Helmnya pecah, tapi alhamdulillah sehat. Kalau seandainya kena kepalanya pecah, berapa dia harus membiayai istrinya untuk mengembalikan kepala istrinya tersebut? Subhanallah. Jadi dijauhkan dari musibah adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi berdoa kepada Allah dengan 3 syarat tersebut, mudah-mudahan kita bisa sarah lebih dari itu. Masya Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Sungguhnya maksiat bermula dari mata. Ketika mata dibuka, maka nampaklah semua hal. Maka dia akan letih sendiri untuk menyelesaikan apa yang ia nampakkan. Mata ini ketika dia melihat semuanya, maka dia akan letih. Dan mata harus dijaga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin dan mukminat. Qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka, yughad. Dan ini musibah di zaman kita sekarang karena zaman fitnah. Apa kata salaf? Hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kalau seandainya tidak ada di rumahnya maksiat pula, karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar.
Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang Masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika ditimpakan seperti itu? Pertama adalah menghadirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam diri. Besaran. Abdi aja'altani ahwanan nazirina ilai? Hambaku, apakah engkau menjadikan aku zat yang paling rendah di matamu? Jika seandainya engkau berada sama orang tua engkau tidak akan berani berbuat maksiat. Jika seandainya engkau bersama orang, engkau tidak berani berbuat maksiat. Akan tapi ketika engkau bersama aku, engkau berbuat maksiat. Engkau letakkan diriku di bawah orang-orang tersebut. Aku mencintai engkau dengan nikmat, sedangkan engkau membenciku dengan maksiat. Aku turunkan kepada engkau kebaikan dan engkau memberiku seluruh keburukan. Jadi menghadirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. La tuntur, janganlah lihat apa yang engkau perbuat dari maksiat, akan tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat kepada Allah. Tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat. Jadi hendaklah mengagungkan keberadaan Allah. Makanya ilmu yang paling tertinggi di dalam agama Islam adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, menghadirkan itu di dalam kehidupan. Itu satu. Dan yang kedua, memberikan keyakinan kepada kalbu, ke dalam hati, bahwa apa yang dipandang tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan, bahkan yang dia dapatkan adalah dosa. Semua dosa, apa yang kita pandang tidak akan memberikan apa-apa kecuali hanya kesibukan diri untuk memikirkan tersebut dan lalai dari ibadah kepada Allah SWT. Yang kalau seandainya kita tidak lihat tidak merugi, akan tapi dia adalah waswas syaitan. Dia adalah khutuwatus syaitan, langkah syaitan yang menggoda, yang harus kita berlindung kepadanya. Dan yang ketiga, berarti kita ditimpakan oleh sebuah penyakit, yaitu maradus syahawat, penyakit syahwat. Berarti seseorang tersebut ditimpakan penyakit syahwat. Manusia kebanyakannya ditimpa dua penyakit, penyakit syahwat atau syubhat. Orang yang seperti kita ini, yang ditanyakan seperti itu, adalah penyakit, ditimpakan penyakit syahwat. Maka membersihkannya, sabunlah ia dengan istighfar. Kalau memang sulit untuk istighfar, maka panaskan ia dengan bersempuh dan bertawakal kepada Allah Aziz dan Jalal. Jika seandainya juga tidak bisa, maka hendaklah diberikan pembersih. Kalau tidak cukup untuk pembersih pakaian, maka pembersih lantai dengan bersempuh di hadapan Allah Azza wa Jal, dengan mengakui kelemahan diri dan membesarkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jal. Jadi hendaklah seorang muslim benar-benar penyakit hatinya itu harus diobat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengarang kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'is syafi, jawaban yang puas bagi orang yang bertanya untuk sebuah obat yang bisa menyembuhkan. Atau dalam karangannya dengan judulnya yang berbeda tapi buku yang sama, yaitu Ad-Da' wa Dawa, obat dan penyakitnya, atau penyakit dan obatnya. Dan itu buku tersebut menerangkan tentang jawaban dari pertanyaan yang ditanya oleh saudara kita ini. Wallahu ta'ala alam. Hendaklah dibaca buku itu. Kita baik tidak di lingkungan orang seperti itu, atau lingkungan kita, atau dalam kesendirian, harus kita memiliki hati yang hanif, hati yang lurus. Bagaimana kita bisa menerima kebenaran kalau seandainya kita tidak memiliki hati yang hanif? Hanif ini, sekalipun orang berada di atas suka kepada Al-Quran dan hadis, tapi dia memiliki hati yang keras, maka dia tidak juga bisa mendapatkan hidayah. Orang-orang yang sering menghadapi pengajian seperti ini misalnya, akan tapi dia tidak memiliki hati yang hanif,
Jangan harap dia bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Dia butuh hati yang hanif, hati yang bersih, hati yang jauh dari semua maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan hatinya, menjadikan hatinya menjadi hati yang hanif. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang menghinakan hatinya, mengotori hatinya dengan maksiat, dengan sifat-sifat buruk dan semacamnya. Ada buku yang paling bagus dalam masalah ini, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan ini sangat bagus dibaca, atau kitab Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi seorang muslim hendaklah memiliki hati yang hanif. Akan tapi kalau seandainya hendak berdakwah di masyarakat, maka hendaklah dia menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaklah engkau berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Hikmah harus dengan hikmah, dengan kata-kata lembut. Sesungguhnya ucapan lembut kita, ucapan baik kita lebih banyak mengena daripada ucapan yang kasar, yang keras. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Jika seandainya engkau keras hati, tidak peduli dengan orang lain, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Jadi kita harus berdakwah dengan ilmu dan akhlak. Dengan ilmu, dengan akhlak. Ada sebagian orang berilmu akan tapi tidak berakhlak. Ada sebagian orang beragama tapi tidak berakhlak. Apa buktinya? Sabda Rasulullah SAW kepada setiap wali wanita untuk berhati-hati memilih pemudanya, untuk berhati-hati memilih suaminya, calon suaminya. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis itu sahih, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika seandainya datang kepada kalian, wahai orang tua wanita, wahai orang tua wali-wali gadis, laki-laki yang engkau relakan agama dan akhlaknya. Lihat, Rasulullah membedakan antara agama dan akhlak. Karena banyak orang yang beragama duduk di pengajian akan tapi lari dari hutang, tidak mau bayar hutang. Ada yang masya Allah akhlaknya seperti akhlak binatang. Benar, hatinya belum masuk iman. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab dalam surat Muhammad dikatakan qalatil Hujurat, qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan belum lagi beriman, belum lagi masuk iman dalam hatinya. Baginya hutang baginya mudah. Ada sebagian orang yang sering mengaji akan tapi kasar terhadap istrinya, tidak mengerti tentang hak dan kewajiban, tidak mengerti tentang hak tetangga dan semacamnya. Ada orang yang sering mengaji akan tapi tidak mengerti tentang akhlak yang baik. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada satupun dari apa yang saya sebutkan ini. Berarti seorang muslim harus pandai agamanya dan baik akhlaknya. Ada seorang wanita datang kepada saya, sekarang saya baru tahu, ya Ustaz, menyesal saya memilih laki-laki yang masya Allah. Saya lihat penampilannya sunnah, multazim, akan tapi demi Allah dia tidak pernah membahagiakan satu hari dan saya. Dia hanya bisa mengerti menuntut, dia hanya bisa mengerti meminta, kan tapi tidak pernah memberi. Dia hanya bisa mengerti memukul, kan tapi tidak pernah maafkan. Dia hanya bisa mengerti apa untuknya, kan tapi tidak pernah apa antasnya. Dan ini akhlak yang tidak baik. Dan ini harus kita robah. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Perbaiki akhlak kita, perbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Wallahu taala a'lam. Yang kita takutkan adalah su'ul khatimah, ya ikhwan. Su'ul khatimah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disebutkan di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab, hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk surga
kemudian kitab mendahulinya, kemudian membuat dia beramal untuk sehingga antaranya dengan surga tersebut hanya sebatas tinggal satu depa lagi. Sampai kitab menentukan lain kepadanya, kemudian dia beramal dengan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainal an-nar illa dhira'. Sungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk neraka sampai antaranya dengan neraka tersebut hanya tinggal satu depa, satu jengkal masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, kemudian kitab menerangkan lain padanya, menentukan lain. Fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia mengamalkan sekali dengan amalan penduduk surga, kemudian memasukinya. Disebutkan tambahan riwayat tersebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Adul Mufrad, beliau mengatakan fima yabdu linnas, kiranya orang yang pertama yang beramal dengan amalan surga dan akhirnya masuk neraka itu adalah orang yang beramal tapi tidak dalam hati, hanya untuk nampak oleh manusia. Tidak pernah sepenuh hatinya. Salatnya hanya ketika dilihat oleh orang. Tidak pernah khusyuk. Tidak pernah hadir. Kajiannya hanya sungkan. Hanya karena hendak bertemu dengan kawan-kawan. Kan tapi tidak hanya untuk menyempit-nyempitkan bumi saja. Hanya memperbanyak bilangan, akan tapi tidak menambah kualitas. Ini orang yang beramal seperti ini tidak baik. Dia adalah sampah bumi. Sampah bumi. Dan ini berbahaya. Ikhwan, kita beragama Islam harus dari hati. Harus dari hati. Datang ke sini harus dengan hati. Jika seandainya hati ini tidak baik, maka tidak baiklah. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada satu gumpalan. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Jika seandainya dia baik, baik pula semuanya. Jadi, kalau seandainya tidak mau mendapatkan su'ul khatimah, maka hendaklah beramal ikhlas kepada Allah. Dan alangkah sulitnya ikhlas. Alangkah sulitnya ikhlas. Dan yang kedua, beramallah berbaik, berbuat baiklah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man saddaqa wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, siapa yang merasakan dirinya cukup di dalam hidupnya, berarti kami akan susahkan hidupnya, akan jadikan dia sulul khatimah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, sedangkan orang yang memberi, bersedekah dan bertakwa dan mempercayai hari akhirat, kami akan mudahkan untuknya kebaikan. Berarti kita beramal hari ini, hadir di majlis ta'lim hari ini untuk mendapatkan husnul khatimah, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sufyanus Tsauri ketika beliau hendak meninggal? Ketika datang anak-anak cucunya, apa katanya? Diamlah kalian. Ketika ditanya kepada oleh cucu-cucunya, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Wahai kakek, kenapa engkau menangis? Apa kata cucunya tersebut? Wahai ayah, kenapa engkau menangis sedangkan engkau imam, engkau ulama? Apa kata Sufyanus Tsauri? Diamlah kalian. Sesungguhnya keletihan hari-hari itu untuk menunggu hari-hari ini. Keletihan hari-hari itu untuk menunggu hari ini, yaitu husnul khatimah, untuk mendapatkan husnul khatimah. Keletihan kita hari ini untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup husnul khatimah. Jangan mati di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, agar memudahkan kita untuk bisa menerima kebenaran, membawa ubun-ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hati yang lembut, air mata yang mengalir, kemudian badan yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.